Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Malam hari ini kami akan menyampaikan satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Kemudian ulama hadis yang mentakhrij hadis ini cukup banyak, di antaranya Imam Abu Dawud di Sunan Abu Dawud nomor 4744, kemudian di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2560, kemudian di Sunan An-Nasa'i nomor hadis 3763, dan terakhir dari Imam Ahmad di nomor hadis 8648. Jadi setidaknya ada 4 ulama yang mentakhrij hadis ini dan derajatnya adalah sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma khalaqallahu jannah qala li Jibril." Ketika Allah menciptakan jannah, maka kemudian Allah memanggil malaikat Jibril. Jadi jannah ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa ayat Al-Quran, ketika mengisahkan jannah, Allah mengatakan, "Uiddat lil muttaqin." Telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan buktinya juga Nabi Adam dulu sudah pernah tinggal di dalam jannah. Begitu selesai menciptakan jannah, Allah memanggil Jibril. "Izhab fangdur ilaiha." Wahai Jibril, sekarang lihatlah, masuklah ke dalam surga. Fazahaba fanazara ilaiha. Summa jaa faqala, "Ai rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Maka kemudian malaikat Jibril kembali menghadap Allah, kemudian dia berkomentar, "Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang kenikmatan jannah ini kecuali pasti mereka semua ingin memasukinya." Summa khaffaha bil makarih. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelilingi jannah dengan perkara-perkara yang dibenci manusia. Maksudnya adalah ternyata nanti untuk masuk ke dalam jannah setiap hari wajib sholat 5 kali sehari. Ketika Ramadan wajib menjalankan siam. Ketika ditinggalkan sudah tidak bisa masuk jannah kecuali dia bertobat. Termasuk dia harus meninggalkan sekian banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Semakola, kemudian Allah memanggil malaikat Jibril untuk kedua kalinya. "Ya Jibril, izhab fangdur ilaiha." Wahai Jibril, sekarang coba lihat kembali jannah yang tadi barusan kamu lihat. Fazahaba fanazara ilaiha. Summa jaa. Faqala, "Ai rabbi wa bi izzatika laqad khasitu alla yadkhulaha ahadun." Maka malaikat Jibril melihat jannah kedua kalinya, ternyata pemandangannya sudah berubah. Di sekitar jannah sudah dikelilingi perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Maka malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, demi kemuliaanmu, setelah melihat jannah yang kedua kali saya jadi khawatir. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam jannah. Karena ternyata banyak rintangannya." Falama khalaqahu nar qala. Begitu juga setelah Allah menciptakan neraka, Allah memanggil Jibril. "Ya Jibril, izhab fangdur ilaiha." Fazahaba fanazara ilaiha summa jaa faqala, "Ai rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha." Wahai Allah, setelah saya melihat neraka, demi kemuliaanmu, tidak akan satu orang pun mendengar tentang azab neraka kecuali pasti tidak ada satu pun yang ingin memasukinya. Fakhaffaha bis syahawat. Setelah itu Allah membuat
di sekeliling neraka tadi perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Perkara-perkara yang menyenangkan syahwatnya. Sehingga siapapun yang menuruti syahwatnya, dia akan masuk ke dalam neraka. Summa qala, ya Jibril idhab fangdur ilaiha. Wahai Jibril, sekarang lihatlah untuk yang kedua kalinya. Fadhahaba fanadhara ilaiha summa ja'a faqala, ay rabbi wa izzatika laqad khasitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Allah, setelah saya melihat neraka yang kedua, ternyata neraka sudah dikelilingi perkara-perkara yang menyenangkan syahwat manusia. Maka saya jadi khawatir, jangan-jangan nanti tidak ada satupun orang yang selamat dari azab neraka. Jamaah rahimakumullah, dari satu hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya untuk masuk ke dalam jannah itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang sifatnya makarih, secara tabiat dibenci oleh manusia. Kita bisa bayangkan dalam satu hari kita terikat dengan kewajiban sholat 5 kali sehari. Andaikan kita berniat tinggalkan 1 kali sholat saja, itu sudah merupakan dosa yang sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita terikat dengan kewajiban sholat ini tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi sampai kita nanti ajal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, bahwa neraka ini walaupun azabnya orang pasti takut ketika mendengarnya, ternyata dikelilingi dengan berbagai macam syahwat, mengikuti keinginan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai seorang muslim, ketika sudah mendengarkan keterangan ini, tinggal kita membuat satu pilihan. Karena sejak manusia lahir, Allah berfirman dalam surat As-Samas ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami berikan ilham kepada setiap jiwa jalan fujur dan jalan takwa. Silakan kalian memilih. Tetapi kalau memilih jalan fujur, jalan kemaksiatan, maka nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama kita tinggal di dunia, kita pasti dihadapkan dengan 2 pilihan. Pilihan melakukan amal soleh atau pilihan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ketika mengambil keputusan itu dasarnya ada 3. Pertama, sekedar mengikuti hawa nafsu. Misalnya pagi hari kita bangun tidur mendengar azan subuh, pilihannya adalah bersegera mempersiapkan diri sholat subuh dengan berjamaah atau malah melanjutkan tidur misalnya. Maka orang pertama mendasarkan pilihannya sekedar berdasarkan hawa nafsunya. Kalau dasarnya hawa nafsu, pasti dia akan memilih yang paling enak bagi dia. Karena mengikuti nafsu atau syahwat pasti yang dipilih yang paling enak. Maka pasti pilihannya akan keliru. Sehingga dia memilih untuk tidur dan tidak menjalankan sholat subuh atau ditunda sholat subuhnya. Atau yang kedua, kadang-kala orang memutuskan 2 pilihan ini berdasarkan perasaan. Kalau berdasar perasaan ya paling mungkin mengikuti perasaan, mungkin tidak enak atau sungkan. Sehingga kadang-kala memilih pilihan antara amal soleh atau maksiat yang bermain perasaannya. Sehingga kalau dia sungkan untuk beramal soleh karena tidak ada teman-teman yang mendukung, mungkin dia malah memilih maksiat. Ya, yang ketiga yang betul adalah setiap muslim kalau di hadapan 2 pilihan, maka tidak menggunakan nafsu, tidak menggunakan perasaan, tetapi menggunakan akal yang kita miliki. Dengan akal yang bersih, yang lurus, insya Allah kita akan bisa memilih pilihan yang tepat. Tetapi maksud akal di sini tentunya akal yang dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah pentingnya kita sering-sering thalabul ilmi, mencari ilmu agar akal kita itu terisi dengan panduan wahyu. Sering mendengar panduan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menilai mana yang maslahat untuk akhirat kita,
mana yang mudarat untuk akhirat kita. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Karena di dunia ini orang kafir bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi dampaknya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang mukmin, Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin, karena kita seperti orang yang dipenjara terikat dengan banyak sekali aturan. Yaitu khususnya kita terikat dengan 3 aturan. Pertama, terikat dengan perintah Allah yang wajib kita jalankan. Nomor 2, terikat dengan larangan Allah yang wajib kita tinggalkan. Yang ketiga, terikat dengan musibah demi musibah yang diberikan oleh Allah yang kita wajib untuk sabar dan ridho. Karena 3 ini adalah bentuk ujian sepanjang kita hidup di dunia. Orang kalau di penjara, kita bisa melihat hidupnya terkekang di dalam sel. Yang bisa dilakukan orang yang di penjara hanya 2 saja. Pertama, sabar. Yang kedua, mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di penjara tidak bisa melakukan aktivitas sebebas orang yang di luar. Maka begitu juga kita hari ini, seakan-akan kita berada di dalam penjara, maka yang bisa kita kerjakan hanya 2. Pertama, sabar. Yang kedua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini sabar yang aktif, yaitu sabar 3 jenis tadi. Sabar terhadap perintah Allah dengan cara menjalankannya, sabar terhadap larangan Allah dengan cara meninggalkannya, dan sabar terhadap seluruh musibah yang ditimpakan Allah, karena ini juga selama kita sabar akan mendatangkan pahala dan akan menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Yang kedua, setelah sabar, orang yang di penjara yang bisa dikerjakan hanya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.